Fikih dakwah. Materi ini dibawakan oleh Alma Mufidah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya kebenaran yang hakiki. Semua ayat dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada sahabatnya sebagai bentuk dakwah Nabi SAW. Dalam mempraktikkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melihat apa yang dilakukan dan diucapkan Nabi SAW sebagai hadis, dan seluruh kehidupan Nabi SAW dijadikan sebagai aturan hukum yang harus diikuti atau biasa kita sebut dengan sunnah. Seluruh ayat Al-Quran dan hadis merupakan pesan dakwah yang hakiki, sebagaimana pola-pola dakwah yang juga dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga sebagai syariah dan tafsirnya disebut sebagai fikih. Hukum berdakwah. Terdapat dua hukum dalam berdakwah. Yang pertama, hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Al-Ghazali, seorang ulama, berpendapat bahwa kewajiban berdakwah adalah fardu kifayah seperti tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Menurut Profesor Khursyid Shibah dalam tafsir Al-Misbah, kata minkum diartikan sebagai sebagian, yakni tidak semua orang Islam bertanggung jawab atas berdakwah, melainkan dititik beratkan kepada mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang agama. Yang kedua yaitu hukum dakwah adalah fardu ain. Setiap orang muslim memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Hal itu tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Secara harfiah, ayat ini dimaknai sebagai perintah Nabi SAW dan umatnya untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan berbagai jalan yang bisa ditempuh, sehingga berdakwah menjadi tanggung jawab semua umat muslim, bukan lagi sebagian dari mereka. Problematika fikih dakwah. Dalam ilmu fikih, sesuatu yang dianggap masalah jika telah terjadi maupun diramalkan akan terjadi. Masalah-masalah tersebut diselesaikan dan dijawab dalam Al-Quran dan hadis ataupun yang belum diselesaikan dari kedua sumber hukum tersebut. Dalam memecahkan masalah tentang dasar agama, para ulama harus berpegang pada dalil yang jelas dan pasti. Adapun 3 bentuk kajian dalam menganalisis problematika dakwah. Yang pertama yaitu masalah dakwah yang berkenaan dengan teologi yang diistilahkan dengan teologi dakwah. Yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan dakwah dikaji dalam ilmu dakwah. Yang ketiga yaitu masalah etika dakwah dibahas dalam fikih dakwah. Kaidah-kaidah fikih dakwah. Ada beberapa kaidah-kaidah fikih dakwah, seperti al-fardu afdalu minan nafli, yang artinya fardu itu lebih utama daripada sunnah. Lalu ada ma hurimasti'maluhu hurimati khaduhu, yang artinya sesuatu yang haram digunakan, haram pula menyimpannya. Lalu ada at-tabi'u tabi', yang artinya pengikut itu mengikuti. Kemudian ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Lalu yang terakhir ada ar-rukhasu la tunadu bil ma'ashi, yang artinya kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiat. Prinsip dakwah.
Ada beberapa prinsip dakwah, di antaranya membesarkan hati sebelum menjelaskan, memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu, memudahkan bukan menyulitkan, memberikan contoh dan bukti keteladanan sebelum berdakwah, memberi pemahaman bukan mendikte, menjadi muridnya guru bukan muridnya buku, masalah yang pokok sebelum cabang atau kecil. Sekian materi fikih dakwah kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.